Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kini kita memasuki Sabtu Sunyi. Saya memberikan kesempatan untuk jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita di dalam hidup kita. Kita mengingat di dalam masa Sabtu Sunyi ini, kita adalah anak-anaknya yang telah dipanggil untuk datang hidup bersama dengan Dia. Mari kita naikkan satu pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapa kami di dalam surga ya Tuhan, kami mengingat ya Tuhan akan jalan sengsara-Mu menuju salib. Kami mengingat ya Tuhan begitu banyak dosa-dosa yang kami miliki. Tuhan, Sabtu Sunyi ini ya Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami ya Tuhan, diri kami ya Tuhan, mengingat-ingat kembali perjalanan-Mu menuju salib. Biarlah masing-masing dalam kami ya Tuhan, dalam hati kami ini, kami terus menginginkan Engkau ya Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu yang besar untuk menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, serahkan Sabtu Sunyi ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau mengingat begitu besar setia Tuhan Allah kita kepada kita. Melewati hari-hari kita, kita ingat bahwa Tuhan selalu ada, menyertai dan memimpin langkah-langkah kita. Untuk itu mari kita menaikkan satu pujian besar setiamu.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami untuk kami dapat memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. 平安， Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 我爱的弟兄姐妹们， Bagaimana kabarnya hari ini? 你们今天觉得怎么样？ Puji nama Tuhan. 感谢主的名， Mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan 我们要听神的话语。 yang diambil dari tema Kristus dimuliakan. 我们的题目就是荣耀的基督的荣耀的荣耀。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai yang ke-36. 我们来看路加福音第9章28到36节。 Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. 你们听我读，你们可以看你们的圣经。 Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendaknya meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi shalom yang jemaat yang dikasihi Tuhan. 再次的，主爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, jika saya bertanya, pernahkah kita kagum akan sesuatu yang kita lihat? 我想问一下，你们对某些事情曾经感到很敬佩， Seperti lukisan, keindahan alam, kejeniusan orang dan lain sebagainya. 比如是无论是一幅画、自然美景、人的天才等等， Contohnya pemandangan Switzerland. 就好像瑞士的景色， Pemandangan Switzerland itu begitu menakjubkan, keindahan alamnya begitu luar biasa. 瑞士的风景是令人非常的惊叹。 Terdapatnya puncak gunung, air terjun dan bangunan-bangunan yang begitu indahnya. 有山峰，有瀑布，还有美丽的房子。 Pastinya masih banyak lagi kekaguman yang kita pernah lihat di dalam kehidupan kita. 在我们的生活当中，我们时常看到有很多很美的事情。 Demikian juga dengan murid-murid di mana mereka melihat sesuatu yang tidak lazim di hadapan mereka. 就好像门徒也是看到没有看过的东西，很惊讶。 Di mana wajah Yesus berubah. 看到耶稣变了脸， Berubah yang dimaksud bukan berarti bentuk wajah Yesus. 他的变脸不是说他的脸型变了， Dalam bagian ini terdapat suatu perubahan, yaitu wajah Yesus itu bersinar dengan terang.
在这里，耶稣的脸是发光、洁白，衣服也洁白。 Jubah Yesus berwarna putih 耶稣的所穿的衣服是洁白的， dan dia bercahaya dengan terang sekali. 它发出光芒，非常亮的光芒。 Bapak saudara sekalian, inilah yang dinamakan sebuah transfigurasi. 这就是一个非常惊讶的事情， Yaitu berbicara soal keilahian Kristus dan kemuliaan Kristus. 看到神的神性，他的荣耀。 Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui transfigurasi ini ada dua hal yang kita dapat pelajari bersama. 从这里我们可以学习两件事。 Pertama, kita belajar bahwa Tuhan ingin memberikan cicipan kemuliaan bagi setiap kita. 神要我们尝那个他的荣耀。 Tentunya kemuliaan yang sesungguhnya belum sampai puncaknya, 他的荣耀还没到顶峰， tetapi Allah sudah memberikan kepada setiap kita dan para murid untuk melihat bahwa Yesus yang mereka percayai itu memberikan kemuliaan yang luar biasa. 当然是耶稣的给他的门徒看到他的荣耀。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita menyimak akan kisah Tuhan, 就是我们在理解神的故事，基督的故事， ada sebuah pola tentang jalan kudus Kristus. 就是神的所走的路。 Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 2, 腓立比书第2章告诉我们， dia mengambil hamba, 他成为仆人， dia mengambil bentuk begitu rendahnya sekali. 他很低微的， Dan kita tahu dia mati. 他死， Bukan mati yang lazim pada saat itu. 不是正常的死。 Dan dia menjalani sebuah penderitaan serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. 他走了很卑微、很羞辱的路， Namun kita tahu bersama, 但是我们知道， Allah meninggikan dia. 神把他举起来、高举起来，荣耀他， Allah memuliakan dia. 神荣耀他， Dan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. 把他的名成为最高的名。 Bapak saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， ternyata pola yang sama dia juga tinggalkan bagi setiap kita. 他离开我们，他也把这些给了我们。 Ketika kita beriman kepada Kristus, 当我们相信主的时候， kita juga akan mengalami namanya penderitaan, 我们同样也会受到苦难， adanya penyangkalan diri, 有舍己， dan ada kondisi yang begitu tidak nyaman. 也有很多不舒服的事情。 Namun di depan sana Yesus menjanjikan bahwa ada kemuliaan yang luar biasa. 但是主耶稣告诉我们，我们会得到很荣耀的事情。 Bapak saudara sekalian, jangan berpikir bahwa iman Kristen adalah suka dengan penderitaan. 不要以为基督教信徒就是喜欢受苦， Bukan sama sekali demikian. 不是这样的。 Tetapi adanya penderitaan, penyangkalan diri, 但是因为有舍己和十字架的生活中， adalah sebuah perjalanan proses kehidupan kita. 就是我们生活上的里程， yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. 我们不可能会避免的。 Di perikop sebelumnya, mereka mendengar khotbah Yesus yang tidak mudah. 他们听了神的话也是非常不容易的。 Tetapi di ayat 28 ini merupakan sebuah jawaban kepada mereka. 在28节是主耶稣的答案。
yaitu Yesus mengizinkan kepada mereka untuk melihat dan mencicipi kemuliaan Kristus. 耶稣让他们可以并欣赏到基督的荣耀。 Melalui transfigurasi ini, 经过这以前所未见过的， ini membuat dan meneguhkan perjalanan dan mengokohkan mereka untuk setia kepada Allah. 兼顾他们在神的预备的道路的预备的荣耀之路，人人忠诚。 Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 因此， dengan melihat kemuliaan Kristus melalui iman kita akan mendapatkan ketenangan jiwa kita. 通过信心看到基督的荣耀，我们就会找到心灵的平安。 Lalu bagaimana caranya kita dapat memandang, melihat kemuliaan Kristus ini? 那要怎么样我们才能看到基督的荣耀呢？ Sebab Kristus tidak datang lagi secara fisik, betul? 我们知道神不可能这个时候来到 Namun Bapak Ibu Saudara 给我们 sekalian, 看见。 bukankah setiap kita datang beribadah, datang persekutuan? 所以我们来敬拜，我们来到教会， Di tempat inilah, di tempat gereja inilah kita dan saya sangat dimungkinkan untuk melihat kemuliaan Kristus. 我们来到这里，我们来敬拜他，我们会遇到神的荣耀。 Berapa banyak orang Kristen yang datang ke gereja hanya sekedar rutinitas saja. 有的人来到教会，只有像平常的事情来的。 Tetapi mereka telah kehilangan memandang kemuliaan yang Kristus berikan. 他们失去机会亲自看到神的荣耀。 Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang kita lakukan 我们的所敬拜的，所出来的敬拜， haruslah kita membawa hati, bukan hanya membawa diri. 我们要把心带来，不是只有人来。 Bawalah hati kita kepada Tuhan dengan berkata, 我们把我们的心带到神面前， izinkan aku melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan, menyaksikan-Mu Tuhan. 求神说，让我们有机会能够遇到主的荣耀， Untuk dapat meneguhkan dan menguatkan diriku 也让我们的灵命可以坚固， di dalam perjalanan yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. 在这个世界的旅程很不容易的生活。 Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua kita bisa pelajari 第二点，我们可以学习 melalui transfigurasi Yesus ini adalah 从耶稣的故事里面、生平里面， Tuhan memperlihatkan keunggulannya atau keilahiannya bagi setiap kita. 神让我们可以看到他的神性。 Bapak Saudara sekalian, jika kita melihat bagian yang kita sudah baca, 我们看到我们所读的部分经文， maka kita dapat melihat munculnya Musa dan Elia di tengah-tengah Yesus. 我们看到主耶稣跟以利亚、摩西三位人在天空。 Pertanyaannya adalah kenapa harus ada dua tokoh ini? 为什么会有这两个人呢？ Kenapa tidak ada tokoh Abraham ataupun Henok? 为什么没有以诺还是亚伯拉罕？ Karena kedua tokoh inilah adalah tokoh yang sentral di dalam kitab Perjanjian Lama. 这就是在旧约史的里面的人物， Di mana Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. 摩西是代表律法，以赛亚，satu lagi apa? Musa adalah seorang pemimpin yang membawa umat Israel dari negeri perbudakan. 摩西是带领以色列人出埃及， Sedangkan Elia adalah seorang yang mengembalikan umat Allah. 以利亚是代表把人带回去见天父。 Namun yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, 最奇妙的是，
Ketika Musa dan Elia hadir, 当摩西跟以利亚在一起的时候， mereka berbicara dan berdiskusi serta menunjuk kepada satu pribadi, 他们讲谈话的时候，就指着一个特别的人物， yaitu Yesus Kristus, satu pribadi itu. 这就是主耶稣基督。 Sebab hanya Kristuslah yang dapat melepaskan manusia dari perbudakan dosa. 只有基督耶稣能够拯救被捆绑的人。 Oleh karena itu, munculnya Musa dan Elia dari perjanjian lama, tetapi semuanya itu digenapkan oleh Yesus Kristus. 人类是在旧约时代，但是主成全了在全世界的人。 Uniknya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam peristiwa tersebut, 在这个事情里面， ada kekeliruan yang dilakukan oleh Petrus. 好像彼得有做错了事情。 Petrus ingin membangun kemah untuk berharap Musa, Elia, dan Yesus tinggal di tempat itu. 彼得是要以利亚、摩西他们住在那边，停留在那边。 Dan Petrus tidak mau turun dari gunung itu, ingin menikmati keindahan tersebut. 彼得不愿意离开那个地方来，反而要去欣赏那个地方。 Tetapi Allah membatalkan rencananya Petrus. 但是神已经把他的计划失败了，让他失败。 Dan muncullah suara dari dalam awan itu. 在营里面发出有声音说。 Yang berkata, inilah anakku yang telah kupilih, yang aku kasihi, dengarkanlah dia. 这就是我的爱子，你们要听他。 Setelah peristiwa tersebut, Musa dan Elia hilang. 呀，这个事情过了，就摩西跟以利亚就离开了， Tinggal hanya pribadi Kristus di antara murid-muridnya. 唯有主耶稣在里面。 Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada orang-orang Kristen yang masih sulit mencintai Tuhan? 问题是说，为什么仍然有不少基督徒不爱神呢？ Karena mereka belum melihat kemuliaan akan Kristus itu. 因为他们没有看见基督的荣耀， Mereka belum memahami sepenuhnya siapakah Kristus yang sebenarnya di dalam kehidupan. 因为在他们生命中还没有完全明白基督到底是谁。 Melalui firman Tuhan hari ini, 从今天我们所读的经文， ketika kita memandang akan kemuliaan Kristus, 当我们仰望基督的荣耀， maka hidup kita bukan untuk siapa-siapa lagi, hanya berpusat kepada Kristus. 我们的生活不再为任何人，我们的生命只以基督为中心。 Seorang hamba Tuhan sekaligus penulis, A.W. Tozer, 奥多智儿，他的仆人也是作家， mengatakan bahwa mereka yang benar-benar telah melihat Kristus dalam kemuliaannya tidak akan memandang apa-apa lagi. 那些真正看到基督荣耀的人，而不做， Kalimat 将 ini 不看到其他任何的东西。 Kalimat ini mengajak kepada setiap kita minta kepada Tuhan dengan berkata, 这句话要我们向神祈求说： Aku rindu untuk memandang kemuliaan Tuhan, 让我渴望看到你非凡的荣耀， supaya aku semakin dikuatkan 使我在世上的生活更加坚强。 di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 我们的生活当中，我们行的生活当中， Dan melalui firman Tuhan hari ini juga, 我们借着今天的神的话语， kita belajar untuk semakin taat kepada perintah Tuhan. 我们学会更顺服从基督的命令， Bukan lagi perintah dunia ini. 不再服从世界的命令。 Maka jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada setiap kita, 所以，如果上帝允许那些事情发生在我们身上， marilah kita imani semua itu untuk kebaikan kita. 这我们相信这些都是为我们好的好处。 Meskipun semuanya itu kadang tidak mengenakan. 有时我们会使我们不容易理解，
Tetapi marilah kita belajar untuk mengimaninya. 但让我们学会相信他。 Amsal 3 ayat 5 berkata, 箴言3章5节告诉我们， percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。因此，听从他的命令强调了听从基督旨意的重要性。 Dengan demikian perintah dengarkanlah dia itu 我们听从了基督的旨意， menekankan pentingnya untuk kita mendengarkan kehendak Kristus, bukan kehendak kita. 就是我们听从他的意思，不是表示我们的意思， Bukan lagi keegoisan yang kita tunjukkan. 不是我们的自私。 Bagaimana caranya kita mendengarkan perintah Tuhan itu? 我们如何听从他的命令呢？ Perlunya belajar kerendahan hati untuk mendengarkan perintah Tuhan. 需要谦卑来学习遵守他的命令。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 因此，在复活节前夕， di dalam Sabtu Sunyi ini, 在复活的前夕， marilah bersama dengan keluarga kita, 让我们与家人 kita merefleksikan kembali akan pengorbanan Kristus yang telah mati untuk setiap kita. 一直在反思基督在十字架上的牺牲， Dan kita juga mempersiapkan menyambut kemuliaan Kristus melalui kebangkitannya. 并准备好迎接基督在复活节带来的荣耀。 Bukan lagi sebagai seremonial, 它不再是仪式性的， tetapi kita dapat memaknai akan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. 而我们可以为我们的生活显示基督的复活。 Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan dan meneguhkan setiap kita. 愿神的今天的话语能够坚固我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天有那美好的主的话语，让我们学习。我们来到主面前是带颗尽心尽性、全心的来到敬拜主，不是只有人来信不来。我们也将今天所听到的道理，让我们可以更加的坚固我们的信心。我们将今天每个人交托在主的手中，求主带领我们。祷告交托是奉主名所祈求的，阿门。 Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umatnya yang sudah mendapatkan jaminan mulia, suatu kehidupan baru yang telah diberikan oleh karena kita telah ditebus olehnya. Oleh karena itu mari kita menyanyikan sebuah nyanyian respons terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jaminan mulia.
Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama kita mau berdoa bagi pemerintahan dan negara Indonesia. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga ya Tuhan, kami mengingat ya Tuhan akan negara kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berganti dan pemerintahan kami sudah berjalan sedemikian rupa. Tapi kami tidak diam melihat kiri kanan kami ya Tuhan, ada muncul berbagai permasalahan di sekeliling kami. Tuhan, mungkin satu masalah dengan masalah yang lain tidak langsung berdampak di dalam hidup kami. Tetapi mungkin hal-hal ini berdampak bagi banyak orang di sekitar kami. Atau mungkin ada hal-hal yang menjadi suatu hal yang baru yang merubah kehidupan dari orang-orang sekeliling kami, bangsa ini dan juga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mendoakan ya Tuhan, supaya pemerintah yang ada saat ini tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka rancangkan, ini semua ada di dalam tanggung jawab kepada Engkau. Hindarkan kami dari pemimpin-pemimpin yang lalim, pemimpin-pemimpin yang mementingkan keinginannya sendiri, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang acuh kepada suara rakyat. Tuhan, kami di dalam gereja ini ya Tuhan juga ingin menjadi masyarakat yang baik. Biarlah kami terus ya Tuhan mendukung negara kami ini untuk menjadi negara yang baik, negara yang maju dengan cara yang benar. Tuhan, pakai kami, pakai bangsa kami, pakai orang-orang baik di dalam pemerintahan, pakai anak-anak-Mu di sana ya Tuhan, untuk menerangi bangsa ini jadi bangsa yang baik, bangsa yang berubah, bangsa takut akan Engkau. Kami serahkan ya Tuhan, pemerintahan, bangsa dan negara ini di dalam tangan. Kita juga akan menaikkan doa syafaat yang kedua. Kita berdoa bagi kesehatan lingkungan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mengingat ya Tuhan, bagaimana Engkau dengan indah menciptakan bumi kami, menciptakan pepohonan, menciptakan suatu tempat yang indah, yang bisa dinikmati oleh segala ciptaan-Mu, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di bumi. Tuhan, saat ini kami mendoakan ya Tuhan, di dalam kesedihan kami, ketika bumi ini semakin terpuruk, ketika bumi ini semakin panas, udara yang kami hirup juga semakin membahayakan kesehatan, baik kami, anak-anak kami, cucu kami, orang yang kami sayangi. Tuhan, ada banyak ya Tuhan, manfaat dari lingkungan yang baik. Tetapi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, hal-hal ini dimanipulasi, dirusak, disesah dengan demikian rupa. Tuhan, kami mendoakan ya Tuhan, melalui tangan-tangan kami, melalui orang-orang yang peduli, kiranya bumi ini bisa dipulihkan. Biarlah kami bisa melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, orang yang kami kasihi ini menikmati indahnya, ajaibnya ciptaan-Mu melalui lingkungan yang tersembuhkan. Tuhan, kami percaya ketika Engkau berjalan menuju salib, Engkau menebus dosa manusia, tidak hanya kami yang Kau pulihkan, tetapi juga seisi bumi ini biarlah pulih ya Tuhan. Oleh karena itu pakai kami, sentuh hati kami yang saat ini masih bisa mengupayakan segala hal demi keindahan bumi, demi kesehatan bumi, melalui tangan kami,
apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun itu, biarlah kami mau untuk lakukan. Inilah doa dan permohonan kami. Yang ketiga, kita juga mau berdoa bagi persiapan Paskah subuh, Paskah pagi yang besok akan sama-sama kita ikut. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sudah jauh persiapan kami dimulai dari minggu Prapaskah hingga sampai besok kami akan lakukan ibadah Paskah subuh dan Paskah pagi. Kami rindu ya Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa Paskah ini adalah suatu momen krusial di dalam kehidupan kami sebagai seorang pengikut Kristus. Karena tidak ada pengikut Kristus tanpa salib dan kebangkitan. Oleh karena itu biarlah kami anak-anak-Mu ini belajar arti makna salib-Mu, arti kebangkitan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang dipulihkan untuk memulihkan. Kami percaya ya Tuhan, melalui setiap hal yang Kau boleh berikan di dalam ibadah esok ini, baik pujian, firman, maupun pertemuan antar jemaat, ini bisa menjadi suatu penguatan bagi kami bahwa Kristus hidup bersama dengan kami, bersama dengan gereja kami. Sehingga ketika kami nanti pulang keluar dan kami pergi kemanapun kami harus bekerja, hidup, kami ingat bahwa nama Kristus kami bawa. Bahwa keselamatan itu kami harus tunjukkan di tengah. Pakai kami, kristalkan hati kami untuk mengarahkan pandangan kami, fokus ke depan. Dan biarlah besok penata layan, orang-orang yang melayani, terlibat, yang memberikan waktunya, perhatiannya terhadap pelayanan ibadah Paskah subuh dan Paskah pagi. Semuanya Engkau berikan kebaikan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan baktian esok hari ke dalam tangan. Kita juga akan berdoa bagi baptisan anak yang akan diselenggarakan esok hari. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mengingat bahwa di esok hari akan ada anak-anak-Mu yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Tuhan, ini akan menjadi satu tanda di dalam hidup mereka bahwa hidup mereka telah berubah dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang mengikut Engkau. Tuhan, kami mengingat satu persatu dari mereka sebagai bagian dari jemaat kami, sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kiranya Engkau lancarkan segala proses, tapi terutama kesiapan dari masing-masing anak ini untuk menerima Engkau sepenuhnya di dalam hidup mereka. Kiranya mereka bisa menjadi terang, mereka bisa menjadi ingat-ingatan bagi jemaat yang melihat mereka mengambil komitmen untuk dibaptis. Sehingga kami yang sudah dibaptis mengingat kembali janji kami kepada Tuhan untuk mengikut dan tidak pernah meninggalkan. Dan juga untuk jemaat yang lain yang masih berpikir, yang masih mungkin memiliki pergumulan di dalam dirinya yang ingin mengambil baptisan, juga kiranya Engkau yang akan tilik hati mereka. Lihat hati mereka, hangatkan, dan biarlah melalui momentum besok juga bisa menjadi suatu penguatan untuk melihat Kristus sebagai
juru selamat bagi hidup mereka. Kami serahkan baptisan anak ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang mau pimpin setiap prosesnya. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa bagi pergumulan kita, pergumulan masing-masing yang ada di dalam diri kita. Baik yang sakit, baik yang lemah tubuh, baik yang perlu penguatan di dalam permasalahan hidup. Mintalah kekuatan dari Tuhan, mintalah kesabaran, ketabahan. Ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami haturkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengingat semua doa ini tidak hanya demi kepentingan kami sendiri, tapi semua doa ini kami panjatkan sebagai bentuk iman kami kepada Engkau. Tuhan, terimalah doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai penutup, mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persekutuan Sabtu Sunyi sudah selesai. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.